Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahralun kembali lagi dalam program Sami Podcast edisi Bincang Pendidikan. Hari ini Minggu 7 Maret 2021 bersama saya Maulana Husna, jurnalis harian Sami Indonesia. Nah, Syahralun, tema yang kita angkat hari ini adalah terkait dengan Taman Edukasi Kaki Langit beri pelajaran gratis bagi anak-anak. Dan tentu saja membahas terkait dengan hal ini sudah hadir bersama saya, yaitu pendiri sekaligus pengajar Taman Edukasi Kaki Langit, Fitri Juliana. Assalamualaikum Kak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Baik. Sehat Kak ya? Nah, Syahralun, selama lebih kurang 30 menit ke depan saya bersama dengan Kak Fitri akan berbincang terkait dengan Taman Edukasi Kaki Langit. Nah, menarik ya namanya Taman Edukasi Kaki Langit. Kenapa namanya bisa Taman Edukasi Kaki Langit? Namun Syahralun, sebelum kita bisa bincang, saya ingin memperkenalkan sedikit dulu terkait dengan Kak Fitri Juliana. Kebetulan saya dengan Kak Fitri Juliana ini bukan lagi orang asing ya. Kita merupakan rekan seprofesi, yaitu sesama jurnalis. Namun bedanya beliau ini sebagai seorang jurnalis juga ternyata beliau juga mengabdikan dirinya sebagai seorang pengajar. Nah, di mana background pendidikan beliau S1-nya yaitu FKIP Matematika, S2-nya merupakan statistik ya kan, ilmu statistik. Kemudian kenapa beliau bisa lari juga nih ke jurnalistik? Dan setelah itu meskipun beliau juga di jurnalis ini sudah cukup bisa dibilang bukan lagi jurnalis, misalnya senior lah, kalau bagi kita senior. Tapi meskipun demikian beliau tidak terlena aja nih dengan profesinya sebagai jurnalis, tapi dengan ilmu yang diperolehnya selama di bangku kuliah, beliau ingin mengabdi juga nih kepada masyarakat melalui dengan Taman Edukasi Kaki Langit. Nah, langsung aja nih yuk kita tanya sama Kak Fitri. Kak, Taman Edukasi Kaki Langit ini sebenarnya sudah ada sejak tahun berapa sih? Sebenarnya kita sudah diri itu sejak 2018. 2018 ketika saya selesai balik dari Tanah Jawa, ketika saya setelah menyelesaikan pendidikan S2 saya. Jadi selesai kuliah, terus nggak tahu mau kemana nih, mau balik ke dunia jurnalistik. Saya juga belum calling kembali dengan Radio Sita, tempat saya ini berdikari di situ. Terus akhirnya ada banyak waktu kosong yang memang terbuang. Ketika 2018 saya berpikir, ketika saya sedang menempuh pendidikan di Jawa, kok saya bisa ya beradaptasi dengan anak-anak di sana. Hampir Sabtu Minggu kita tuh mencari anak-anak jalanan, kita selalu mengajar pada anak-anak jalanan, enggak cuma mengajarkan pelajaran tapi juga mengenalkan mereka bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana mereka berkreasi dengan apa yang mereka cari gitu, dan bagaimana juga dengan pendidikan mereka, baik mengajarkan mereka membaca, minimal mereka jalan, mereka tahu untuk membaca dan juga untuk berhitung dan tidak menipu mereka sih. Jadi akhirnya saya balik ke Banda Aceh. Saya mencoba, ketika saya bisa berbuat di tanah orang, kenapa saya nggak bisa berbuat di negeri saya sendiri, di tanah kelahiran kita sendiri gitu ya. Mungkin itu awalnya sih. Oke, nah kan 2018 nih Kak, setelah Kakak selesai kuliah berarti bisa bilang gitu kan. Nah, waktu pertama-tama itu gimana cara Kakak ngajak anak-anak tetangga Kak, saudara Kak, awalnya tuh gimana? Iya, awalnya sih sebenarnya saya nggak ngajak. Pada awalnya saya coba membuka diri, mungkin ponakan, teman-teman. Jadi ketika anak ini punya tugas di sekolah yang memang orang tua kan nggak semua orang tua mampu ya, apalagi untuk tingkat pendidikan SD aja, itu untuk kelas 4 SD ke atas itu pelajarannya sudah sama dengan SMP. Itu baik secara matematika gitu, dan awalnya juga mereka kayak ngejapri gitu, Pin, aku minta tolong dong, anakku punya tugas, boleh nggak bantuin untuk ini? Oke, akhirnya saya coba jawab, tapi kasih waktu ya, nggak bisa detik ini juga soalnya lagi ada kerjaan. Akhirnya saya jawab dan itu berlangsung sehari, 2 hari sampai semingguan. Akhirnya saya berpikir, kalau saya harus menjawab seperti ini terus, anak-anak ini nggak akan pernah proses belajar. Akhirnya saya pikir ya udah, saya coba ketemu sama sepupu-sepupu di rumah yang memang di kompleks saya tinggal. Terus anak-anaknya juga ini saya tanya, mereka punya waktu kosong nggak? Punya, banyak, kata orang tuanya. Daripada main, kita belajar les yuk, ya kan? Oh boleh, dengan senang hati. Orang tua juga akhirnya mengantarkan anak-anak. Oke, kapan anak punya waktu, kita atur jadwalnya. Itu sih awalnya. Berarti awalnya karena
apa anak teman kali ya. Iya. Anak teman ngirim Pit nih anakku ada PR nih tolong bantuin gitu. Kayaknya nggak iya nih jawab aja kayak ini gitu ya Kak Pit ya. Kayaknya dia harus kita ajarkan gitu ya. Jadi dia kalau emang kita langsung jawab kapan pinternya gitu ya. Nah kalau sekarang udah berapa banyak Kak yang belajar di Taman Edukasi Kaki Langit ini? Kita variasi ya. Awal kita berdiri itu ada kita cuma belajar 5 anak. Awalnya hanya 5 anak. Selain saya juga masih terima teman-teman ngecat untuk tugas anak-anaknya masih saya terima. Sekarang teman-teman yang di teman-teman kampus yang di Bogor juga yang di ini juga mereka masih Kak bantulah adikku nih yang SMA punya tugas nih gini. Udah ini gitu. Akhirnya kita belajar dari 5 orang awalnya terus bertambah 7 sampai 10 orang. Dan masa pandemi kemarin ketika anak-anak belajar daring itu dan itu melonjak tinggi yang mau ikut belajar itu ada sekitar 20 anak yang ikut belajar. Dan sampai hari ini terakhir kemarin hari Jumat kemarin itu ada 10 anak yang datang. Ini kita variasi, terkadang ada yang lebih, kadang dan kita nggak memaksakan anak ayo harus datang enggak. Kalau mereka ini mau datang ayo. Itu setiap hari apa aja Kak? Kalau awalnya kita bukanya Jumat, Sabtu, Minggu dan hari ini kita sesuaikan dengan jadwal anak karena sudah mulai masuk sekolah kembali. Akhirnya kita ambil Selasa, Rabu dan Jumat. Selasa, Rabu dan Jumat. Itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Kita mulai dari jam 5 sampai jam 6.30. Berarti 1 jam aja. Jam setengah. Jadi Kak bentuk belajarnya seperti apa nih yang diterapkan? Biasanya kan kayak apa kayak bentuk bimbel atau mungkin ya kalau emang ada PR dia bawa ke situ dia kerjain atau gimana bentuk yang Kakak kasih? Iya, nuansanya kalau dibilang bimbel iya, tapi kita tidak mematok anak itu harus belajar kayak seperti di sekolah, seperti di bimbel karena memang kita lebih ke pendekatan edukasi anak ya. Karena sebelum saya coba buka taman edukasi, saya juga mencoba mempelajari bagaimana sih karakteristik anak itu, apa sih yang mereka mau gitu, apa sih dan kita di taman edukasi ini kita aware sama anak-anak, kita mencoba membuka bagi anak-anak, kita dengar masukan mereka. Kita hari ini mau belajar apa? Oh mau belajar ini. Maunya seperti apa? Kita belajar di luar dong, ya udah, ayo kita belajar di luar. Iya. Oh jadi tergantung moodnya anak-anak juga itu harus kita perhatikan ya Kak. Jadi nggak yang maunya kita, tapi supaya anak-anak itu juga mudah yang kita ajarkan. Jadi kita tahu mood dia nih hari ini seperti apa. Itu penting ya Kak. Oke. Nah jadi Syederalun menarik nih ya. Jadi Kak ini dari yang sebagai seorang jurnalis tapi karena background pendidikannya bukan seorang pengajar, jadi ilmu itu diterapkan melalui memberi pelajaran gratis. Nah, di sini kita ngomongin pelajaran gratis Kak. Apalagi di zaman sekarang kan nggak semua yang gratis kok ini. Ini kenapa sih Kak memberi pelajaran gratis nih? Nah, apalagi ini bisa dibilang juga menyita waktu Kakak kan. Misalnya Kakak nih sebagai seorang jurnalis, dimana kita tahu jurnalis itu kan waktunya 24 jam gitu kan. Ya. Kenapa Kakak kasih pelajaran gratis untuk anak-anak? Yang pertama sih berpikir gini, ini anak-anak sudah sekolah, mereka sudah punya banyak kebutuhan yang orang tuanya harus memenuhi. Les di sekolah juga terkadang bayar, les di bimbel bayar. Orang tua kan nggak semuanya mampu nih hari ini. Nah ketika saya punya lebih, kenapa nggak saya coba berbagi? Mungkin saya nggak punya dari sisi material yang bisa saya bagi buat mereka. Akhirnya saya punya ilmu yang bisa saya bagi buat mereka. Ayo, kok Allah aja ngasih kita gratis, masa kita harus juga bayar ke mereka gitu. Nah, ketika kita bisa saya berpikir bahwa saya mau mencari rezeki, saya mencari itu di luar. Ketika yang saya dapat, saya berbagi dengan mereka, inilah amal saya. Jadi bisa bilang nih sebagai amal jariah gitu ya. Benar sekali. Jadi amal jariah itu bisa kita lakukan dalam bentuk apa saja. Seperti tadi kan ilmu yang Kak dapat dalam kuliah, Kak keluarkan ke anak-anak ya gitu. Nah, kalau untuk pengajar sendiri siapa aja sih atau Kakak sendiri? Kalau pengajar awal saya sendiri terus dibantu sama sepupu yang memang yang mereka bisa untuk menghandle anak kelas 1, ayo handle. Jadi kita tuh mulai anak kelas itu dari umur 0 dari belajar membaca menulis itu sampai kelas 2 SMP terakhir kemarin. Itu awalnya saya sendiri dan dibantu mungkin sepupu ada yang bisa bantu. Nanti mereka saling sistem silang belajar. Ketika yang kelas 6 nanti bisa ngajarkan yang kelas 1. Jadi seperti itu. Jadi ketika nanti fokusnya setengah jam kemudian saya akan fokus di kelas 6. Kelas 6, kelas 5 baru itu saya fokus total. Karena memang mereka butuh lebih untuk itu.
nggak cuma bermain, terkadang mereka ada hal-hal yang memang harus diajarkan fokus ke mereka. Itu saya lebih, anak-anak yang aslinya lebih menekankan kepada mereka, banyak mengeluhnya lebih ke matematika sih, lebih ke sains, lebih ke sains yang mereka memang kurang paham. Karena memang apa yang mereka dapat di sekolah nggak semuanya bisa mereka terima. Ya wajar dong, di sekolah tuh satu kelas tuh satu guru bisa mengajarkan 3 murid, itu nggak efektif dari saya. Jadi ketika kita di sekolah edukasi kaki langit ini, di taman belajar ini, kita tanya mereka apa yang mereka nggak bisa di sekolah. Oh ini masih kurang bisa, ya udah kita bahas lagi soal itu. Jadi kita punya nggak paketnya kayak sesuai dengan kurikulum, enggak. Jadi kayak kita masih kurang nih mencari persen, kita masih kurang nih bagaimana mengubah desimal menjadi pecahan biasa, atau dari pecahan biasa menjadi atau menghitung debit air berapa, kita nggak bisa. Itu pelajaran kelas 4, kelas 5, dan itu dulunya kita dapat tuh di SMP dan SMA, dan hari ini kelas 4 SD sudah nerima itu. Kelas 4 SD sudah belajar debit air, sudah belajar. Jadi hal-hal seperti itu yang kita coba ajarkan ke mereka. Iya, Kak, sempat kewalahan nggak sih? Ketika pandemi kemarin sempat. Karena kan Kakak sendiri yang ngajar. Iya benar. Jadi pas waktu di pandemi kemarin saya coba buka, kebetulan saya dulu punya anak les. Anak les saya terus dia sekarang udah kuliah, udah masuk kuliah, mereka ada yang udah selesai kuliah, mereka nanya gitu, Kak Fitri aku boleh gabung nggak ngajar? Boleh, dengan senang hati. Saya membuka untuk siapa yang mau mengajar anak-anak. Kemarin itu sempat pas waktu di pandemi karena anak-anak sudah belajar daring, jadi nggak banyak yang nggak paham. Akhirnya masuk ke Taman Edukasi Kaki Langit nih, sambilan mereka main ketimbang boring di rumah. Ayo, akhirnya ada relawan-relawan mengajar, ada beberapa mahasiswa yang memang dia mengisi kekosongan. Akhirnya itu dulu kita sempat buka kelas bahasa Inggrisnya juga. Jadi dia sebagai guru bahasa Inggris, terus juga matematika, dia menghandle nanti dia menghandle 3 anak, saya menghandle 3 anak. Kak, jadi pelajaran apa aja bisa? Kita mulai dari semua pelajaran, bahkan dari yang usia 0 kita masih mengajarkan dia membaca, bagaimana dia menulis. Karena kan sekarang wajib masuk sekolah itu anak sudah bisa dipaksakan untuk bisa membaca dan menulis. Nah, jadi bagi Syedalun yang misalkan mau menjadi pengajar di Taman Edukasi Kaki Langit bisa juga? Boleh. Terbuka ya? Mau ngantar anaknya, ayo. Mau bantu untuk ikut ngajar, ayo. Kita terima kok. Kemarin malah ada yang mau minta, boleh nggak saya mau coba ini ngajar anak-anak bahasa Mandarin? Boleh. Saya tunggu sampai hari tapi nggak datang. Sudah. Artinya kita mengajak untuk sama-sama ikut mencerdaskan anak Aceh khususnya. Ya. Sekaligus ini sebagai amal jariah ya kayak amal jariah kita. Emang Kak nggak ada niat untuk tidak menggratiskan lagi nggak sih? Sampai hari ini insya Allah masih sih, karena memang semua yang kita dapat di edukasi kaki langit, saya mencoba untuk memberikan ke anak-anak. Saya juga tidak mengajarkan anak-anak itu untuk memberi harga dengan materi. Kemarin itu ketika baru-baru pandemi kan orang tua nih kewalahan nih masalah ekonomi. Anak-anak butuh buku nih untuk belajar. Akhirnya saya coba buka di WA story, di WA, di IG saya, terus dibantu teman-teman di sosmed. Saya coba buka untuk terima buku pelajaran. Jadi kita butuh buku pena nih yang kelas sekian-sekian. Kalau teman-teman yang kayak kita punya, boleh dong bagikan ke kita. Dan itu kita bagikan ke anak-anak memang buat mereka pakai sekolah. Terus juga kayak meja belajar bagaimana hari ini kita masih menggunakan kardus. Anak-anak itu benar-benar memanfaatkan kardus yang kita bungkus dengan kertas kado untuk jadikan meja mereka. Dan untuk tempat alas belajar mereka kan pakai terpal, dan juga dari donasi orang lain, jadi donasi teman-teman yang memang Fit aku bantu ini dong buat ini, oh boleh kita terima. Ada yang bantu buat papan tulis, ya udah kita bantu terima untuk papan tulis. Jadi benar-benar kayak ini. Ada nggak kegiatan lain yang dibuat selain ada? Ketika 17 Agustus kemarin kita coba memeriahkan Agustus 17 nih sama anak-anak di situ. Dan itu dan itu didukung sama orang tua. Itu ada sekitar 20 anak dengan orang tuanya juga ikut bermain di situ. Akhirnya sampai kayak di tengah pandemi kita tetap dengan prokesnya, dengan cuci tangannya kita atur, maskernya tetap kita gunakan. Tapi buat anak-anak ini supaya dia nggak down.
Oke. Dia tetap semangat mau belajar, dia tetap ini, akhirnya kita coba buat permainan seperti itu. Butuh biaya dong, besar dari mana? Dari kantong kita masing-masing, dari kantong kita, dari kantong saya, kantongnya orang tua anak-anak yang memang mau membantu, dan dari teman-teman yang mau menyumbang, aku nyumbang hadiah ini dong gitu. Jadi artinya memang untuk dari kita itu untuk anak-anak gitu ya Kak ya, artinya untuk menyenangkan mereka. Jadi kan kita tidak hanya belajar tapi juga disenangi dengan permainan Ya. agar tidak bosan seperti itu ya.